Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulaiha dengan nomor pokok mahasiswa 19352235555. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Setiawan, Esos MSI. Menurut F. Wericks, ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja dalam ekologi administrasi negara. Hal-hal tersebut yaitu: yang pertama, keadaan penduduk; yang kedua, struktur sosial; yang ketiga, sistem ekonomi; yang keempat, ideologi negara; dan yang kelima, sistem politik. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu: yang pertama, kelahiran. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya bayi dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dalam faktor kelahiran tersebut, ada juga beberapa faktor penunjang tingkat kelahiran, yaitu yang pertama, pernikahan usia muda, khususnya pada masyarakat pedesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi, karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, yaitu adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, karena anak merupakan penerus keturunan keluarga, sehingga membuat orang tua was-was jika memiliki anak sedikit, karena khawatir regenerasi keluarganya akan terhenti. Yang keempat, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor-faktor penyebab kematian atau mortalitas diantaranya yaitu: yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencemaran lingkungan, yaitu dapat disebabkan oleh lingkungan masyarakat yang kotor atau perilaku masyarakat yang tidak menjaga lingkungan. Yang kelima, yaitu bencana alam dan wabah penyakit. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia sedang mengalami wabah penyakit, yaitu coronavirus, sehingga menyebabkan banyak masyarakat terpapar virus corona tersebut, sehingga meningkatkan tingkat kematian di negara Indonesia semakin tinggi. Baik, faktor keadaan penduduk yang ketiga yaitu migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus, minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, maka perpindahan tersebut disebut perpindahan mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu: yang pertama, ekonomi, yaitu untuk memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, yaitu sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Migrasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk negara Maroko pindah ke Indonesia. Yang kedua, yaitu emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk Indonesia pindah ke Uzbekistan. Yang ketiga, yaitu remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Kemudian, migrasi dalam negeri.
Migrasi dalam negeri yaitu perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Faktor keadaan penduduk yang keempat yaitu informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Hal tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan dalam periode 10 tahun. Yang kedua, yaitu ada registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil. Yang ketiga yaitu survei kependudukan, yaitu pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Faktor keadaan penduduk yang kelima yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan, yang dapat dilihat dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi, terbatasnya ketersediaan benda-benda medis dan farmasi, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada di suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. Yang keempat yaitu mata pencaharian, merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Kemudian, faktor yang kedua yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial merupakan bentuk kelompok yang ada dalam masyarakat, yaitu satu, seperti keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di dalamnya. Yang kedua yaitu sekte agama. Sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Yang ketiga yaitu partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik juga terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kemudian, faktor yang ketiga yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapih yang mendorong seseorang untuk bekerja. Dalam sistem ekonomi terdapat dua pengaruh, yaitu pertama, pengaruh langsung. Pengaruh langsung terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama, konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditas yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua yaitu konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, dalam hal ini administrasi kepegawaian, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa
menurut syarat yang disetujui. Kemudian, faktor yang keempat yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional, dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional. Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kehidupannya. Seperti semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, Pancasila harus diamalkan dan diimplementasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan Indonesia, berbangsa dan bernegara. Kemudian, faktor yang kelima yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.